Kondisi perekonomian Indonesia dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Hasil rilisan dari BPS ya, kalau tidak salah, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 ini 4,87%, di bawah capaian presiden sebelumnya yang biasanya sekitar 5-5,2%. Padahal triwulan pertama ini ada bulan Maret yang merupakan bulan puasa, yang biasanya di Indonesia itu bulan yang banyak sekali terjadi peningkatan konsumsi di rumah tangga maupun mungkin di pemerintahan. Ya, mungkin ada berbagai faktor ya, menurunnya daya beli, salah satu akibat dari misalnya pengurangan anggaran pemerintah terkait dengan perjalanan dinas mungkin, kemudian pengadaan kayak semacam acara buka puasa di hotel maupun di restoran mungkin juga dikurangi. Dan juga daya beli makin turun karena angka PHK juga meningkat di 2025 ini gitu ya. Jadi banyak ya pemutusan hubungan kerja sehingga orang mengurangi konsumsi ya yang ada. Nah, biasanya kalau kondisi kayak gini itu banyak sekali godaan-godaan atau tipu daya yang dibuat oleh beberapa orang yang tidak memiliki rasa bersalah telah menipu banyak orang. Mereka kadang-kadang menawari katakanlah semacam investasi ya, mengiming-imingi, wah ini ada investasi nih, bagus nih, returnnya besar gitu ya. Padahal kalau berinvestasi seperti tadi, dia mengumpulkan dana dari masyarakat tadi kan diinvestasikan lagi yang menguntungkan. Kemudian nanti dibagi keuntungannya antara dia mengelola investasi dengan si investor yang menanamkan dananya. Tapi sebetulnya investasinya itu investasi bodong, investasi bohongan ya, kayak semacam katakanlah skema Ponzi. Jadi misalnya ada investor satu ngasih investasi 10 juta ke Tuan A. Oleh Tuan A itu nggak diinvestasikan kembali tapi dipakai untuk konsumsi misalnya. Nah, kemudian nanti bagaimana membayar untuk investor satu si Tuan A membayar pokok maupun katakanlah returnnya. Nah, itu nanti si Tuan A akan dapat dana dari katakanlah investor kedua. Nah, dari investor kedua kemudian diberikan ke investor ke satu. Ya, katakanlah hasilnya tetap ya. Tapi nanti investor A itu si Tuan A akan mengatakan kepada investor satu, nih saya kasih nih ya. Nah, ini ada misalnya pokoknya 10 juta kemudian bunganya 10%. Jadi kita dikasih sama si Tuan A ke investor satu 11 juta. Terus si Tuan A itu mengiming-imingi lagi ke si investor satu. Nah, coba ditaruh lagi nih 11 juta. Nanti kita kasih return ya atau imbal hasil 20% sebulan. Akhirnya si investor satu ya naruh lagi dananya. Seperti itu terus, jadi tidak ada yang diinvestasikan. Nah, kapan berhentinya yang dilakukan oleh si A ini, Tuan A ini berhenti kalau si Tuan A tidak bisa lagi menarik anggota-anggota baru atau investor-investor baru untuk berinvestasi di dia. Investasi bodong ya, gampangnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan istilah skema Ponzi. Nah, bagaimana mengidentifikasi agar kita tidak terkena skema Ponzi? Yang pertama, investasi itu selalu ada dua hal yang Anda ingat. Ada risk dan ada return. Ada risiko dan ada imbal hasil. Umumnya terdapat hubungan yang erat antara risiko dan imbal hasil. Hubungannya berbanding lurus juga. Jadi kalau Anda menginginkan imbal hasil atau return yang lebih tinggi, Anda harus bersiap menanggung resiko yang lebih tinggi. Resikonya apa sih investasi? Mudahnya adalah uang yang Anda investasikan itu tidak menghasilkan return, malah mungkin nanti modalnya itu habis 100% misalnya seperti itu. That's risk. Nah, umumnya investasi-investasi bodong itu menawarkan investasi menurut mereka yang imbal hasilnya itu sangat
di luar nurul gitu ya, di luar akal sehat. Nah, bagaimana identifikasi akal sehat? Kalau saya selalu mudah saja ya, tidak perlu rumit-rumit. Katakanlah gini, Anda mendepositokan uang Anda di bank. Berapa sih imbal hasilnya? Katakan setahun 6%. Nah, bunga deposito itu kena pajak. Berapa? 20%. Berarti 6% yang dijanjikan oleh bank setahun, itu pajaknya 20%. Berapa hasil bersihnya atau netonya? 6% kali 1 minus pajak. 6% kali 1 minus 20%. Berapa? 4,8% per tahun. Sekali lagi, per tahun. 4,8% berarti kalau kita bagi 12, sebulan itu memberikan 0,4%. 0,4%. Kalau ada yang mengiming-imingi katakanlah imbal hasil 5% per bulan, itu berarti dia sudah sampai sekitar 12,5 kali dari yang ditawarkan oleh deposito bank. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal menurut saya. Mau invest di mana? Dapat seperti itu 5%. Katakanlah tidak dimajemukkan atau compounded, ya 5% kali 12 kan berarti kan 60% per tahun. Invest di mana 60% per tahun? Nah, 10% lebih payah lagi. 10% per bulan kan berarti 120% per tahun. Sepintas kayaknya, wah ya menguntungkan ya. Katakan Anda taruh uang 100 juta. Anda dapat return 120% akhir tahun, berarti returnnya kan 120 juta. Modal Anda 100 juta, returnnya 122 juta. Maka uang Anda setahun ke depan bisa dapat 220 juta. Ya kan? Investasi apa yang menghasilkan seperti itu? Nah, ya jangan terjebak. Selalu saya berpendapat bahwa, dan saya selalu berpegang pada suatu aturan gini. Kalau ada orang yang bisa menemukan investasi yang menguntungkan, itu biasanya nggak akan dibagi ke orang lain. Ya dia sikat sendiri, gampangnya gitu. Ya, gampangnya gitu. Nah, jadi kalau diiming-imingi investasi besar, nah coba Anda lihatlah, banyak lah. Di Indonesia tuh kayak gitu banyak, namanya mau arisan berantai lah atau apa. Nah ini banyak terjadi saat kondisi perekonomian tidak baik gitu loh. Orang karena udah mungkin kepepet, terus juga nggak berpikir panjang ya, terus muncul ya greedy gitu ya, mau untung gede-gede melulu. Akhirnya akal sehatnya hilang. Dan itu memang dibuat seperti itu, kadang-kadang 3 bulan pertama dibayar. 3 bulan kedua dibayar karena ya untuk menarik minat tadi ya, setelah itu ya nggak dibayar lagi. Banyak hal seperti itu. Jadi ingat, pertama bahwa dalam berinvestasi itu ada risiko dan imbal hasil, dan itu seiring sejalan. Kalau Anda mau imbal hasil yang besar, Anda siap menanggung risiko. Gampangnya apa? Anda investasi nggak dapat apa-apa nanti. Bahkan yang paling parah bukan gak dapat return, modalnya hilang. Nah, ya jadi jangan kena bujuk rayu. Kalau dikasih informasi investasi gede, investasi di mana? Imbal hasil sebagian besar itu investasi apa? Tadi bandingin sama deposito. Bisa dapat 2 atau 3 kali dari deposito, itu udah bagus menurut saya untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini. Jadi hati-hati sekali lagi. Bijak dalam berinvestasi menggunakan uang yang kita miliki agar kita tidak mendapatkan musibah di kemudian hari. Terima kasih, saya undur diri dulu.